Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitratul Hidayah, Zahra Safira, Maharani Widyaningsih, Desania Putri, dan Erika Noviani akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tenaga kesehatan lingkungan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan kelas Gizi 6A dengan dosen pengampu Ibu Puji Lestari SKM MPH. Dalam video ini kami akan membahas tentang 1. Pengertian profesi menurut para ahli, 2. Pengertian tenaga kesehatan lingkungan, 3. Peran dan profesi kesehatan lingkungan, 4. Fungsi profesi kesehatan lingkungan, 5. Pengertian etika profesi, 6. Kode etik profesi kesehatan lingkungan, 7. Undang-undang yang mengatur kesehatan lingkungan, dan 8. Contoh kasus di bidang kesehatan lingkungan. Pengertian profesi menurut para ahli. Profesi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu profession, sedangkan dalam bahasa Latin yaitu professus yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Ada beberapa pengertian profesi menurut para ahli yaitu 1. Menurut Peter Jarvis tahun 1983, profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus. Tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu. 2. Menurut Chogan tahun 1983, profesi merupakan suatu keterampilan yang terdapat dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian pelajaran maupun ilmu pengetahuan. Ketiga, menurut Dedi Supriyadi tahun 1998, profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap profesi. Pengertian tenaga kesehatan lingkungan. Tenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan, air, udara, tanah, makanan, dan faktor penyakit pada kawasan perumahan, desa, tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi, dan matra. Selanjutnya, peran profesi kesehatan lingkungan. Yang pertama, sebagai pelaksana kegiatan kesehatan lingkungan. Yang kedua, sebagai pengajar, pelatih, dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, sebagai pengelola kesehatan lingkungan. Yang keempat, sebagai asisten peneliti kesehatan lingkungan. Ada beberapa fungsi dari profesi kesehatan lingkungan, yaitu menyehatkan udara, menyehatkan tanah, menyehatkan air, menyehatkan makanan dan minuman, mengendalikan vektor dan binatang pengganggu, mengelola sampah, mengelola limbah cair, tinja, B3, dan pestisida, mengelola K3 industri, tempat umum, transportasi, dan lain-lain. Pengertian etika profesi. Profesi dari asal-usul kata etika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Artinya adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika merupakan standar perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunter namun penuh komitmen. Kode etik profesi kesehatan lingkungan. Kewajiban sanitarian dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan lingkungan memiliki 20 item yang meliputi: pertama, kewajiban umum sanitarian. Kewajiban umum sanitarian terdapat 11 item, yaitu yang pertama, seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Yang ketiga, dalam melakukan pekerjaan atau praktek profesi sanitasi, seorang sanitarian tidak boleh dipengaruhi suatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
Yang keempat, seorang sanitarian harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Yang kelima, yaitu seorang sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Yang keenam, yaitu seorang hanya memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu proses analisis secara komprehensif. Yang ketujuh, seorang sanitarian dalam menjalankan profesinya harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan. Yang kedelapan, seorang sanitarian harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya dan berupaya untuk meningkatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau kebohongan dalam menangani masalah klien atau masyarakat. Yang kesembilan, seorang sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat. Yang kesepuluh, dalam melakukan pekerjaannya, seorang sanitarian harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kesehatan lingkungan secara menyeluruh baik fisik, biologi maupun sosial, serta berusaha menjadi pendidikan dan mengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya. Yang ke-11, seorang sanitarian harus bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan di bidang lainnya, serta masyarakat harus saling menghormati kewajiban dalam menjalankan profesi yang sangat menentukan adalah terhadap klien masyarakat sebagai customer. Kode etik profesi kesehatan lingkungan yang kedua, yaitu kewajiban sanitarian terhadap klien atau masyarakat. Kewajiban sanitarian terhadap klien atau masyarakat dibagi menjadi 5 item. Yang pertama, seorang sanitarian wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien atau masyarakat. Bila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau penyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerja sama, dan atau merujuk pekerjaan tersebut kepada sanitarian yang lain yang mempunyai keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, seorang sanitarian wajib melaksanakan profesinya secara bertanggung jawab. Yang ketiga, seorang sanitarian wajib melakukan penyelesaian masalah sanitasi secara runtas dan keseluruhan. Yang keempat, seorang sanitarian wajib memberikan informasi kepada klien atas pelayanan yang diberikannya. Dan yang kelima, seorang sanitarian wajib mendapatkan perlindungan atas praktik pemberian pelayanan. Yang ketiga, kewajiban sanitarian terhadap teman seprofesi memiliki 2 item, yaitu yang pertama, seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Yang kedua, seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman seprofesinya, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang ada. Yang keempat, kewajiban sanitarian terhadap diri sendiri memiliki 2 item, yaitu seorang sanitarian harus memperhatikan hidup bersih dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik. Lalu seorang sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang terkait. Undang-undang mengenai kesehatan lingkungan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 menggunakan istilah higien. Lalu yang kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966. Dalam undang-undang ini dijelaskan istilah higien digunakan untuk mencakup seluruh usaha manusia maupun masyarakat. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang terakhir ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang kesehatan ini berupaya menghimpun ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan menjadi satu. Berikut merupakan contoh kasus pelanggaran hukum dan etika profesi kesehatan.
Ketika sedang melakukan pemeriksaan rutin 6 bulan, Dinas Kesehatan Kota Kupang menemukan salah satu pedagang bakso yang menggunakan formalin di tempat usaha di Jalan Sudirman, Kecamatan Raja, Kota Kupang. Bakso tersebut diduga mengandung formalin atau bahan berbahaya. Saat ini masih dilakukan pengujian lanjutan. Menurut R, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, temuan itu benar bahwa ada bakso yang mengandung bahan berbahaya atau formalin. Jadi temuan itu benar, karena sampelnya diambil oleh Puskesmas Bakunase. Sampel yang diuji ternyata ditemukan adanya zat berbahaya, kata R. Analisis hukum yang terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan pekerjaan kesehatan lingkungan atau sanitarian. Permenkes nomor 32 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan sanitarian, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada pasal 14 ayat 11 menyebutkan bahwa ruang lingkup pekerjaan sanitarian dalam layanan pengelolaan makanan dan minuman yang terkontaminasi adalah pemeriksaan kualitas fisik, kimia, mikrobiologi, dan parasitologi. Lalu perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan atau pajanan kandungan unsur dari proses pengelolaan makanan, dan penggerakan masyarakat dalam pengelolaan makanan dan minuman yang terkontaminasi. Lalu Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan layanan kesehatan lingkungan di Puskesmas, bahwa salah satu kegiatan layanan kesehatan lingkungan di Puskesmas adalah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi salah satunya dilakukan melalui uji laboratorium. Hasil inspeksi dijadikan dasar dalam melakukan intervensi. Selanjutnya, pasal 70 ayat 1. Sanitasi pangan dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi. Ayat 2. Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan. Ayat 3, sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan standar keamanan. Pasal 71 ayat 1, setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan, sehingga keamanan pangan terjamin. Ayat 2, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, keamanan pangan, dan atau keselamatan manusia. Ayat ketiga, ketentuan mengenai persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan dan atau keselamatan manusia sebagai dimaksud pada ayat 2 diatur dalam perundang-undangan pemerintah. Selanjutnya pasal 72 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 dikenai sanksi administratif. Ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa yang pertama denda, yang kedua penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran, yang ketiga penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, yang keempat ganti rugi, dan yang terakhir pencabutan izin. Yang kedua, terkait dengan penyedia pangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 73 menunjukkan bahwa bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan. Selanjutnya, Pasal 75 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Dan pasal 76 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat 1 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi atau pencabutan izin. Selanjutnya, Permenkes Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan seperti formalin, asam borat, dan senyawanya atau boric acid.
Selanjutnya, pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 juga menyebutkan setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melalui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sekitar 10 miliar rupiah. Sekian pemaparan dari kelompok 1, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan, dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Kami tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.